Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas UTS Bahasa Indonesia mengenai perbedaan antara teks genre mikro dan teks genre makro. Dosen pengampu Ibu Melani Harfikasari MPD, disusun oleh saya Yunia Ruplin, NIM 21681052, Lokal Ekonomi Syariah 2A. Pada genre mikro saya mengambil contoh dari jenis teks eksposisi tentang dampak kabut asap. Sedangkan pada genre makro saya mengambil contoh dari jenis teks ulasan buku mengenai review buku pembelajaran tematik SD. Perbedaan antara genre mikro dan genre makro. Genre teks dapat dibedakan menjadi dua, yaitu genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri dan dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Pada contoh genre mikro tadi saya mengambil dari jenis teks eksposisi mengenai dampak kabut asap. Pada contoh dari teks eksposisi tadi hanya membahas apa saja dampak dari kabut asap tersebut. Sedangkan pada genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Pada contoh genre makro tadi saya mengambil dari contoh dari teks ulasan buku mengenai review pembelajaran tematik anak SD. Pada teks ini membahas lebih luas lagi, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan dari buku yang direview. Penggunaan PWB. Penggunaan PWB sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kita bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PWB, maka tulisan kita akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan PWB pada teks ulasan buku sudah menaati peraturan penggunaan PWB yang baik dan benar. Contohnya, pada kata yang terdapat pada ulasan buku itu tentang judul buku, yaitu judul buku tematik. Di situ diberi tanda kutip dan huruf besar, bahwasanya itu menandai bahwa itu judul dari buku tersebut. Sedangkan pada contoh teks eksposisi terdapat kata penyakit ISPA. Kata penyakit ISPA di situ, ISPA menggunakan semuanya huruf kapital. Dengan itu kita bisa membedakan, berarti itu merupakan nama penyakit. Pengembangan paragraf pada contoh genre makro dan genre mikro. Pada contoh teks ulasan buku pembelajaran buku tematik SD menggunakan pola paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya mengarah ke akhir kalimat dan kalimat pendukungnya berada di awal paragraf. Paragraf ini dimulai dengan urutan pernyataan khusus dan disusul dengan pernyataan umum. Pada contoh teks eksposisi tentang dampak kabut asap menggunakan pola paragraf campuran, yaitu paragraf di mana kalimat utama terletak di awal dan akhir kalimat. Penggunaan kalimat efektif pada contoh dari teks genre dan teks genre mikro. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunannya mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Pada contoh teks ulasan buku dan teks eksposisi sudah menggunakan kalimat efektif yang baik dan benar, karena dengan kita membaca dari dua contoh teks tersebut, kita sebagai pembaca mudah memahami maksud yang disampaikan dari contoh teks ulasan buku pembelajaran tematik SD dan contoh teks eksposisi dampak kabut asap. Pada contoh teks ulasan buku pembelajaran tematik, ketika kita membaca dari teks ulasan buku tematik tersebut, kita tahu bahwasa di situ membahas mengenai buku pembelajaran tematik SD. Sedangkan pada contoh teks eksposisi dampak kabut asap, di situ kita sudah tahu bahwasa dari teks tersebut menyampaikan dampak dari kabut asap tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.